Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahda Putri Kapika dengan NIM 2019-20203 dari kelas A. Moto hidup saya adalah Life is tough and things don't always work out well, but we should be brave and go on with our life. Artinya, hidup itu emang berat dan tidak semua hal bisa berjalan dengan baik. Tapi, kita harus lebih berani dan juga melanjutkan hidup kita. Untuk tugas UTS dari SPP kali ini, saya akan membahas tentang reformasi sistem peradilan pidana guna meminimalisir mafia peradilan. Ideal pengadilan sebagai institusi penegak hukum yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan serta menjamin perlindungan hak asasi manusia. Pada saat ini mengalami keterpurukan yang disebabkan karena adanya rekayasa, diskriminatif, dan ketidakadilan sebagai hasil korupsi pengadilan atau judicial corruption yang populer disebut dengan mafia peradilan. Mafia peradilan merupakan bentuk kegagalan peradilan sebagai sarana mencari keadilan setelah menjadi pola tindakan menyimpang dalam proses peradilan pidana. Mafia peradilan menjadi catatan buruk bagi pengadilan karena merusak integritas pengadilan. Bahkan, ada sebagian hakim yang menganggap tugasnya sebagai profit-driven industry atau bentuk usaha yang diarahkan untuk mendapatkan keuntungan. Jika putusan hakim sudah terkontaminasi dengan kepentingan materi, maka keputusan tidak berpihak pada keadilan, sehingga masyarakat tidak percaya terhadap pengadilan. Terdapat 4 bentuk modus operandi aktivitas mafia peradilan yang terjadi dalam proses pengadilan. Yang pertama, penundaan pembacaan putusan oleh majelis hakim. Yang kedua, hakim sengaja tidak memberi penilaian atas suatu fakta atau bukti tertentu, sehingga putusan pengadilan ringan, bahkan putusan bebas. Yang ketiga, manipulasi penerapan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di pengadilan atau persidangan. Yang keempat, yang terakhir, yaitu pencarian peraturan perundang-undangan oleh majelis hakim agar dakwaan jasa beralih ke pihak lain, terutama pada kasus korupsi, dibuat agar terdakwa melakukan hal tersebut atas perintah atasan, sehingga terdakwa dibebaskan. Praktek mafia peradilan pada tahap pemeriksaan di penyidikan dan penuntut umum. Yang pertama yaitu di kepolisian pada tahap penyelidikan, yaitu permintaan uang jasa. Laporan ditindaklanjuti setelah pelapor menyerahkan laporan uang jasa. Yang kedua, penggelapan perkara. Penanganan perkara dihentikan setelah ada kesepakatan membayar sejumlah uang jasa kepada polisi atau penyidik. Lalu yang di kepolisian di tahap penyidikan itu contohnya seperti negosiasi perkara, tawar-menawar pasal yang dikenakan terhadap tersangka dengan imbalan uang yang berbeda-beda, menunda surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPPD, dan juga kepada kejaksaan. Contoh praktek mafia peradilan yang di kejaksaan adalah pemerasan, penyidikan diperpanjang untuk merundingkan uang damai, surat panggilan sengaja tanpa status saksi atau tersangka. Pada ujungnya pada pemeriksaan akan dimintai uang agar statusnya tidak menjadi tersangka. Yang selanjutnya yaitu contohnya negosiasi status, perubahan tahanan tersangka menjadi alat menawar-menawar. Yang ketiga yaitu pelepasan tersangka melalui surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dengan sengaja membuat terdakwa yang kabur atau obscure libel sehingga terdakwa divonis bebas. Terungkapnya beberapa kasus suap-menyuap di lembaga peradilan pidana yang melibatkan jajaran penegak hukum dengan proses peradilan pidana sebagai bentuk judicial corruption menjadi titik balik dan anomali reformasi peradilan pidana yang ditujukan pada penguatan prinsip independensi pengadilan. Reformasi peradilan secara substansial telah berhasil menempatkan lembaga pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang independen, yaitu dengan desain sistem penegakan hukum yang bertumpu pada one roof system atau sistem satu atap dengan puncak kekuasaan kehakiman di Mahkamah Agung. Judicial corruption yang melibatkan para penegak hukum telah menghambat laju reformasi pengadilan dalam usaha pembaruan institusi peradilan, merusak independensi dan imparsialitas pengadilan, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang pengadilan. Apabila
peradilan pidana dipahami dari aspek pendekatan sistem hukum, maka bekerjanya peradilan pidana sangat tergantung dari sinkronisasi dan harmonisasi dari komponen peradilan pidana, yaitu subsistem penyidikan, subsistem penuntutan, subsistem pengadilan, dan subsistem pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu lembaga pemasyarakatan. Praktik mafia peradilan pada akhirnya adalah perbuatan sistematis yang merusak sistem dalam peradilan pidana. Rusaknya sistem peradilan pidana pada dasarnya bisa bersumber dari sistem prosedural, dari sistem nilai. Kedua komponen ini akan runtuh apabila salah satu mengalami keserangan yang rusak. Perilaku penegak hukum yang menerima suap menyuap merupakan tindakan merusak komponen kultur hukum. Akibatnya, penegak hukum yang mengabaikan asas-asas peradilan yang baik juga merusak sistem interaksi yang sudah bagus standarnya. Yang terjadi kemudian adalah carut-marut penegakan hukum pidana. Reformasi sistem penegakan hukum pidana yang bersifat integral dimulai dengan melakukan reformasi dan konseptualisasi kekuasaan hakim dan desain penerapan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana bukan hanya diwujudkan dengan kekuasaan mengadili, tetapi diwujudkan dengan cara mengimplementasikan dalam keseluruhan proses peradilan pidana, yaitu tahap penyidikan, tahap penyelidikan, penuntutan, sidang peradilan, dan juga pelaksanaan putusan pengadilan. Keseluruhan proses peradilan pidana yang melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum disebut dengan istilah sistem peradilan pidana yang terpadu atau integrated system criminal justice system. Usaha mengatasi kelemahan hukum dalam peraturan kekuasaan kehakiman menurut Barda Nawawi Arif diberikan menjadi dua, yaitu pertama, membuat perundang-undangan baru atau merevisi ketentuan perundang-undangannya berlaku saat ini dengan menegaskan pejabat mana yang dipandang sebagai pejabat pengendali, atau yang kedua, kekosongan perundang-undangan ini diisi lewat jurisprudensi. Nilai dasar akuntabilitas publik dalam penegakan hukum, khususnya dalam upaya pemberantasan mafia peradilan, meliputi prinsip-prinsip. Yang pertama adalah access to justice atau akses pada keadilan. Yang kedua yaitu timeless of justice delivery atau standar waktu untuk mencapai keadilan. Yang ketiga, quality of justice delivery atau kualitas keadilan dalam penegakan hukum dan putusan hakim. Yang keempat adalah independency, impartial, and fairness of the judiciary atau independensi, imparsial, juga keterbukaan dan kekuasaan peradilan. Yang kelima adalah public trust in judiciary atau kepercayaan masyarakat pada kekuasaan kehakiman peradilan. Prinsip-prinsip di atas merupakan bagian dari arus besar globalisasi yang mensyaratkan prinsip-prinsip good government atau sebagai transparansi, keterbukaan, akuntabilitas publik, profesionalitas, dan kegiatan organisasi. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja lembaga peradilan pada dasarnya menjadi bagian dalam reformasi sistem peradilan pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bahkan pada era teknologi informasi ini, pola pengawasan masyarakat terhadap kinerja peradilan akan lebih mudah dan efektif dengan dukungan perangkat teknologi informasi. Polanya adalah praktik mafia peradilan berlangsung dalam proses peradilan pidana secara sistemik, melibatkan penegak hukum dan pihak lain. Formalitas hukum digunakan untuk pembenaran transaksional bermotif keuntungan materi dengan mengorbankan nilai-nilai keadilan menjadi pola perilaku yang primitif karena desain sistem peradilan pidana masih bersifat parsial sehingga kontrol dan pengawasan terhadap pengadilan masih lemah. Reformasi sistem peradilan pidana dalam aspek substansi hukum tercakup dalam desain kekuasaan kehakiman one proof system atau yang bersifat parsial karena belum meliputi lembaga penyidik dan penuntut umum hanya pada bagian-bagian tertentu. Reformasi sistem peradilan pidana dapat dilakukan dengan desain sistem peradilan pidana yang integral berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai top leader kekuasaan kehakiman yang bisa mengontrol keseluruhan praktek penegakan hukum termasuk penyidik dan penuntut umum sebagai bagian kekuasaan kehakiman serta aspek kultur hukum dengan menegakkan perilaku penegak hukum menjunjung tinggi atas due process of law. Terima kasih. Itulah pemaparan materi dari saya tentang reformasi sistem peradilan pidana guna meminimalisir mafia peradilan.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.